Sampaikan oleh Ustadz Fahrizal Nover kepada Ustadz kami semua. Melati kuntum tumbuh melata, salam merebah di pohon cemara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulanya kata kami buka sebagai pembuka acara. Jalan-jalan ke Aurduri, jangan lupa membeli terasi. Menjawab salam sedikit sekali, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota Jambi negeri beradat, negeri yang berwibawa dan bermartabat. Menjawab salam sudah semangat, itu tandanya kita umatnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahillazi ja'alal aidin wal faizin al maqbulin wa ja'alallahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya wa ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa nahnu zalika minasyahidin wasyakirin. Yang sama kita hormati dan banggakan dan muliakan Ibu Kepala Labkesda Kota Jambi, Ibu Dokter Ade. Ujungnya susah saya nyebutin. Ibu Dokter apa, Bu? Ade Delpita. Akan susah nyebutinnya. Ibu Dokter Ade aja. Yang sama kita hormati Kasubag TU. Ya. Kasubag TU dan juga seluruh PTD, Bapak Ibu, kakak adik dan seluruh ASN, calon-calon P3K dan juga TKK Labkesda Kota Jambi. Alhamdulillah, yang besar tidak kami sebutkan gelarnya, yang kecil tidak perlu kami sebutkan namanya. Kami himpun seluruh Bapak Ibu, kakak adik hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibu Ade tadi, alhamdulillah setiap halal bihalal pada hari ini mengundang Ustaz. Alhamdulillah dengan undangan itu juga baru hari ini juga saya masuk ruangan ini. Bukankah ini ruangan KPA ya? Dinas Kesehatan, tapi berhubungan dengan P2M. ya, itu yang maksud saya itu. Ya, ya. Alhamdulillah. Pertama, kita diberikan oleh Allah nikmat sehat dengan jumlah 56 orang. Allah masih berikan kita kesehatan. Allah berikan kita kemampuan, Allah berikan kita kemauan, Allah berikan kita melalui undangan. Dari sekian itu pasti ada yang tidak hadir pada hari ini. Dan moga-moga semuanya tadi melalui kesehatan tadi, kesempatan, kemampuan dan kemauan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi Koreah kita telah membacakan ayat Al-Quran. Saya tidak ambil awalnya, yang saya ambil tengahnya, yang berkaitan dengan halal bihalal.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Raihlah surga seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita raihkanlah, bersegeralah kita memohon ampun kepada Allah, berarti banyak dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuatkan. 1 tahun ke belakang pasti ada kita yang salah, baik kita sebagai bawahan kepada atasan kita. Ada beda ya? Ada tak rasa sakit hati kita kepada atasan kita? Kira-kira dalam 1 tahun kita bergaul, terutama bapak-bapak dulu, ada beda? Ada tak? Jujur, ada tak? Kalau saya, ada data saya, ada kabak. 1 tahun itu tak mungkin saya tidak menyakiti hati kabak saya. Dan 1 tahun itu tak mungkin dia tempat kabak kami tak pernah salah dengan kami. Rasa sakit hati itu muncul di kolbun kita masing-masing. Kira-kira ibu-ibu ada tak sakit hati sama ibu dokter selama ini? Ada bu, muliaan hati bawahan ibu-ibu nih. Iya, tak ada pernah kesalahan sedikit pun. Pasti yang namanya manusia itu tak luput dari salah dan hilaf. Untuk menghapuskan itu semuanya, maka dikatakan bersegeralah kita memohon ampun kepada Allah. Raihlah surga itu seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Puasa itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Di ujung ayatnya itu adalah supaya kita mendapatkan nilai takwa. Takwa itu ada huruf ta, ada huruf qaf, ada huruf waw, ada huruf apa lagi? Takwa. Ta, qaf, waw, apa lagi? Hah? Huruf apa? Ya, takwa, ada huruf ya. Ta itu adalah tawaddu. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang rendah hati, rendah diri. Puasa adalah untuk mendapatkan nilai takwa, berarti kita tidak boleh sombong. Mentang-mentang kita orang dinas kesehatan sombong-sombong kepada orang lain, tak boleh. Mentang-mentang kami di dinas pendidikan, guru misalnya, sombong kepada orang lain, tak boleh. Belum bertakwa namanya. Berarti takwa itu adalah seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk dan semakin berat yang dibawanya. Kenapa? Karena sudah berilmu dan berisi. Begitu juga dengan kita. Semakin tinggi kita punya jabatan, semoga P3K itu lulus, insya Allah, dan itu menjadi orang yang tawaddu dan selalu rendah diri dan rendah hati kita kepada Allah dan kepada sesama kita. Itu yang pertama. Qaf itu adalah qanaah. Apa itu qanaah? Apa itu qanaah? Hah? Qanaah ini MC kita ini memang diundang dari jauh Bu ya. Pertama, Ustaz itulah ya. Iya dari Jawa. Pantunnya hebat. Iya. Qanaah itu merasa cukup apa yang kita punya. Jangan-jangan sampai kita mentang-mentang orang dinas kesehatan, penghasilannya banyak, dari kebutuhan tadi memuncul satu keinginan-keinginan yang luar biasa.
Qanaah itu adalah orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan saat itu. Sedikit kita punya alhamdulillah, tidak punya wasyukurillah, lebih apalagi alhamdulillah. Itulah yang dikatakan dengan qanaah. Kenapa? Karena di surga itu ibu-ibu terutama itu banyak kaum Hawa di dalam neraka, bukan di surga. Di dalam neraka tadi lebih senang dari ibu tadi. Di dalam neraka itu ibu-ibu banyak kaum Hawa dibandingkan dengan bapak-bapak. Di neraka banyak wanita daripada laki-laki. Kenapa? Komplain seorang ibu itu kepada ustadz tersebut. Ustadz, kenapa ustadz katakan banyak kaum Hawa dan wanita di dalam neraka dibandingkan laki-laki? Pertama, kenapa seorang wanita itu banyak di dalam neraka? Yang pertama, dia selalu di dalam rumah tangga tidak menghargai suaminya. Terutama adalah selalu membentak-bentakkan suami. Bentang-bentang saya di dinas kesehatan, penghasilan saya lebih tinggi dibandingkan dengan suami. Saya yakin-yakinnya bahwa saya itulah menguasaikan dalam rumah tangga. Padahal tidak. Ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa. Bagaimanapun setinggi-tingginya Ibu Dokter Ade itu sebagai ketua kepala Labkesda di dalam rumah tangga, tetap beliau itu menjadi seorang istri. Bagaimanapun engkau wahai laki-laki sebagai tukang sapu di sini di dalam rumah tangga, tetap engkau sebagai pemimpin di dalam keluarga. Itulah yang dikatakan dengan ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa. Jadi penghasilan itu lebih tinggi, dibentaknya suaminya. Bodoh, goblok, penghasilan 1 bulan pun tak bisa memenuhi. Lihat saya ini, penghasilan 3 juta. Itulah penyebab banyak neraka itu, di dalamnya banyak kaum ibu-ibu. Lah bu, ibu-ibu yang sudah punya suami, kalau yang belum punya suami, tengok ke kanan, itu ada tak yang belum beristri ke kanan? Mana tahu ketemu-ketemu juga di dalam kerja. Itu yang pertama. Yang kedua itu kenapa kaum Hawa itu banyak di dalam neraka? Karena selalu memberikan beban yang berat kepada suaminya. Itulah yang dikatakan dengan qanaah. Kita dalam Al-Quran kan sudah dikasih tahu, Rabbana la tu'ahizna in nasina aw ahtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Memberikan beban kepada suami, suami tak sanggup membebankan hal itu. Padahal kita sudah berdoa, ya Allah, jangan engkau berikan beban kepada kami sebagaimana engkau memberikan beban kepada orang-orang sebelum kami. Jangan engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup memikulkannya. Dia berdoa kepada Allah, jangan beri beban yang berat, pikul yang berat. Datang istrinya, ditambah-tambahnya beban kepada suaminya. Lah jelas-jelas itulah berat ditambah berat pula. Keluar dari rumah seharusnya berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita keluar rumah seorang suami, berdoa kita Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Serahkan diri kita itu kepada Allah supaya dapat rezeki yang halal dan baik, supaya tidak makan riba. Ya ayyuhallazina amanu la takulu riba tadi. Supaya kita mendapatkan rezeki yang baik, terjauhkan dari makanan yang haram, dapatlah makanan yang halal dan baik. Itulah niat dan doa istri itu sangat penting. Apabila istri berdoa, insya Allah suami pulang pergi dengan selamat, membawakan rezeki yang baik. Asal jangan diberikan beban. Kalau diberikan beban yang berat, jangankan rezeki, pagar orang pun ditumburkannya. Karena motor itu kenapa? Terbebani. Saya disuruh harus bagaimana ngojek itu 250 per hari. Biasanya cuma 60.000. Dipaksa. Akhirnya tidak pulang 24 jam. Gara-gara apa? Ngejar target yang dibebankan oleh istri tadi. Nah itu doa istri itu penting.
untuk mendapatkan keselamatan suaminya supaya mendapatkan rezeki yang baik, terjauhkan. Kenapa? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang yang beriman, tugas suami itu adalah menyelamatkan dirinya, menyelamatkan istri dan anaknya terjauhi dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Kenapa api neraka? Kayu bakar api neraka itu banyak manusia dan batu-batu di dalamnya. Supaya kita jangan jadi kayu bakar, terselamatkan kita dalam api neraka, maka kewajiban suami itulah menjaga anak dan dirinya beserta istrinya dalam rumah tangga. Untuk mendapatkan apa? Allahumma gfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah keluarga kami itu makanan-makanan yang baik dan halal. Jauhkan kami dari makanan yang haram. Berilah kami dan keluarga kami kekayaan. Dan semuanya itu kami gantungkan kepadamu ya Allah. Itu doa supaya kita diberikan orang jadi kaya. Supaya kita menjadi orang kaya. Diberikan rezeki yang luas. Ibu-ibu banyak-banyak berdoa itu. Minta doa supaya diberikan kekayaan. Kita kenal dengan Abu Dujannah. Abu Dujannah itu adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang miskin. Pakaian pun tak banyak, ekonomi pun juga tak begitu banyak dan baik. Keluarganya pun keluarga miskin. Tapi Abu Dujannah ini taat kepada Allah, rajin untuk beribadah. Setiap dia melaksanakan solat subuh, Abu Dujannah selalu hadir berjamaah bersama Rasulullah SAW. Tetapi Abu Dujannah itu tidak pernah berzikir, tidak pernah berdoa dan tidak pernah mengaminkan setiap doanya Rasulullah. Dia selalu balik cepat dibandingkan dengan jamaah yang lain. Setelah Rasulullah SAW berdoa, dia melihat ke belakang, tak ada Abu Dujannah. Setiap hari dia seperti itu. Akhirnya Abu Dujannah dipanggil oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Abu Dujannah, ke sini. Saya melihat engkau Abu Dujannah setiap solat berjamaah. Saya mengimamkan solat berjamaah. Engkau tak pernah mengaminkan setiap doa-doaku. Apakah tidak ada permohonan permintaan yang engkau mintakan kepada Allah? Apa kata Abu Dujannah? Mohon maaf ya Rasulullah. Saya ini adalah keluarga miskin, harta tak punya, anak kami selalu hidup dalam keadaan kelaparan. Saya cepat pulang itu adalah tujuannya itu adalah apabila anak saya lebih dahulu bangun dibandingkan dengan saya pulang, di samping rumah saya itu ada pohon kurma itu tinggi besar. Buahnya lebat sekali. Kalau ada air hujan itu kencang anginnya, buah kurma itu terjatuh semuanya. Di apa? Di perkarangan halaman rumah kami. Sedangkan yang punya kurma itu adalah orang non-muslim di samping rumah kami. Tetangga kami yang non-muslim yang punya kurma itu. Kalau anak saya bangun dulu sebelum saya pulang, apabila dia kalau sudah bangun dalam keadaan lapar, pasti dia makankan buah kurma itu. Pernah saya satu kali itu terlambat pulang dari masjid. Pas saya pulang ke rumah, anak saya lah bangun. Melihat anak saya makan kurma, maka saya masukkan telunjuk tanganku itu ke dalam mulut anak saya pukulkan. Apa nih belakang? Kuduknya supaya keluar buah kurmanya itu. Kenapa? Karena saya tak tahan menahankan bagaimana mempertanggungjawabkan barang makanan yang haram kepada keluarga dan anakku itu. Kata Abu Dujannah kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah katakan, wahai Abu Bakar, coba engkau lihatkan pohon kurma itu. Kalau perlu belikan pohon kurma itu. Kasihkan kepada Abu Dujannah biar dia lebih husuk lagi makan makanan yang halal dan dia taat lagi beribadah. Abu Bakar tawarkan pohon kurma itu kepada non-muslim di samping rumahnya Abu Dujannah.
Dan non-muslim itu memanfaatkan kesempatan waktu itu. Buah kurma, pohon kurma itu yang dijualnya misalnya 10 juta, dia jualkan 10 kali lipat dibandingkan dengan harga yang ada waktu itu. Abu Bakar tetap belikan walaupun itu 10 kali lipat dari harga yang ada. Setelah dibelikannya, diserahkannya ke rumah Abu Dujannah. Abu Dujannah, pohon kurma ini sudah saya belikan kepada non-muslim tadi 10 kali lipat harga nilainya. Saat ini aku serahkan pohon ini kepada engkau, wahai Abu Dujannah. Engkau boleh memakankan menjadi makanan yang halal. Tapi buah kurma itu tetap, pohon kurma itu tertanam di tengah-tengah rumah antara Abu Dujannah dengan non-muslim. Apa kata non-muslim itu kepada istrinya? Wahai istriku, aku telah jualkan pohon kurma itu dengan harga yang mahal 10 lipat. Kita dapat untung besar. Pohon itu pun masih tetap tertanam di tanah kita, kata non-muslim. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Setelah malam itu terjadi, subuh itu rupanya kekuasaan Allah kun payakun, kata Allah. Pohon itu berpisah ke tanahnya Abu Dujannah. Kenapa? Karena kun payakunnya Allah. Di luar kekuasaan itu semuanya, Allah lah menguasai itu, segala tanaman itu berpindah sendiri ke rumah dan ke halaman rumahnya Abu Dujannah. Itulah orang yang selalu menjagakan makanan-makanan yang halal dan baik. Dan hari ini Ibu Ade itu menyiapkan kita makanan-makanan 4 sehat 5 sempurna. Tengok tu buah jeruknya mengkilat-kilat. Memberikan kesempatan untuk kita halal bihalal. Mana yang haram selama ini dihalalkan. Maksudnya seperti apa? Mungkin ada kita yang sakit hati kepada Ibu Ade, ada sakit hati kepada Ibu Kasubag TU, atau antara kita yang sakit hati. Dulu itu yang menyakitnya sifatnya sakit hati, sakit itu diharamkan dan dibencikan oleh Allah. Tapi melalui silaturahim kita pada hari ini, kita halalkan semuanya. Makanya wal'afina 'anin nas, kata Allah. Kita selalu memaafkan antara kita semuanya, sesama kita. Makanya pada hari ini dihalalkan. Insya Allah dengan pertemuan silaturahim kita pada hari ini, semuanya sudah tidak ada lagi sakit hati. Tak ada lagi kita saling menyalahkan. Tak ada lagi saling menjatuhkan. Kita mulai lagi dari awal. Ini adalah kullun mauludin yuladu alal fitrah. Semuanya itu kembali kepada fitrah kita masing-masing, bersih dan suci. Jadi yang ketiga kita sampai jam 1 Bu ya. Sampai azan ya. Ya. Supaya jangan apa itu makanan kita terlalu lama di atas, ya dingin, maksudnya itu jangan terlalu dingin, kita manfaatkan. Tujuan kita kan itulah, makan bersama. Pernah dengar tausiah? Tausiah lah dulu. Ya. Nah, yang ketiga, qaf sudah, wara. Wara itu adalah menjaga diri. Menjaga diri itu ibu-ibu yang sudah beristri, bersuami. Kalau keluar itu walaupun jeleknya suami kita, tetap kita minta izin kepada suami kita masing-masing. Supaya apa? Terjaga kita di dalam rumah tangga. Yang keempat adalah yakin. Yakin itu kita serahkan semuanya itu kepada Allah. Kita serahkan semuanya keputusan itu kepada Allah. Itulah arti dan makna yang dikatakan dengan takwa. Bulan suci Ramadan telah kita jalankan. Tapi ingat, waktu Rasulullah, malaikat Jibril berdoa. Waktu Rasulullah itu naik ke atas mimbar, malaikat Jibril itu berdoa, ya Allah, jangan engkau kabulkan, terimakan puasa umatmu Rasulullah selama ini sebelum satu, anaknya itu memaafkan kesalahan kedua orang tuanya. Amin, kata Rasulullah. Kalau kita ini belum minta maaf kepada orang tua,
Idul Fitri kemarin itulah waktu tepat, dan Syawal saat ini adalah waktu yang tepat untuk saling memaafkan. Maka dianjurkan kita ambilkan tangan ibu kita dan saling peluk dan minta maaf atas kesalahan. Apakah ada selisih paham antara orang tua sama anak? Banyak. Rumah orang tuanya dibakar, bahkan orang tua pun membunuh anaknya pun juga banyak. Kekerasan terjadi juga. Kalau kita melihat video YouTube, media sosial, bagaimana kekerasan orang tua terhadap anak yang masih kecil, rasa-rasa tidak dicintai dan tidak disukai dengan kelahiran anaknya itu. Benci sekali dia melihat anaknya dipukul sejadi-jadinya. Itu bentuk juga daripada orang yang tidak beriman. Begitu juga dengan anak. Anak pun itu kadang-kadang dengan orang tua sangat selalu dipukulkan, dikatakan dengan kata-kata yang kasar, dijadikan dia pembantu dan macam-macam. Tidak selayaknya dia dilahirkan oleh orang tua. Itu pun terjadi kalau anak yang durhaka. Ibu pernah mendengar cerita seorang Alqamah. Alqamah itu adalah seorang laki-laki yang sebaya dengan kita-kita ini. Jangan kita-kita ini, yang muda-muda lah. Ya, Alqamah itu waktu dia masih muda, dia rajin. Pertama, dia selalu berbakti kepada ibunya. Dia rajin solat, rajin sedekah, rajin berpuasa, rajin beramal soleh. Waktu dia belum punya istri dan anak, dia taat kepada kedua orang tuanya. Setelah Alqamah itu memiliki seorang istri, dia punya seorang anak, tak pernah satu kali pun dia mengunjungi ibunya. Ibunya itulah tua renta, tinggal di satu kampung yang sangat jauh. Tidak pernah dihubungi, tidak pernah dikunjungi, apalagi ngasih THR kepada ibunya. Boro-boro ngasih THR, mentang-mentang sudah jadi dinas kesehatan, lupa dia sama mamaknya. Padahal gajinya banyak, penghasilannya besar, ibunya masih hidup. Bapaknya lah meninggal, tiba di ibunya bayar lagi. Itu waktu Alqamah masih bujangan, taat. Waktu dia sudah berkeluarga, beristri, lupa dia kepada ibunya. Setiap tahun tak pernah dia kunjungi, setiap tahun pun tak pernah dihubungi, setiap tahun pun apapun kondisi ibunya tak pernah dia tahu. Tapi suatu ketika Alqamah itu dalam keadaan sakit, sakit itu bukannya sakit biasa, sakit dalam menghadapi sakratul maut. Ibu bapak pernah sakratul maut? Coba kaget itu. Coba kaget itu, sakratul maut itu di tenggorokan itu sakit. Kalau sakit penyakit itu bisa ibu suntik, ibu apa. Ini nak mati gitu. Sakratul maut. Makanya kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, mudahkan dan lancarkanlah saya dalam menghadapi sakratul maut. Berarti sakratul maut itu memang sakit, sakratul maut itu. Tak mati-mati Alqamah waktu itu. Akhirnya istrinya Alqamah menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu suamiku di rumah dalam keadaan sakratul maut, tapi tidak meninggal-meninggal, sakit dia. Rasulullah perintahkan, wahai Bilal, wahai Ammar, wahai Su'aib, coba engkau ke rumah Alqamah, bimbingkan Alqamah, lakinu talkinkan Alqamah, supaya dia lancar dan dia mudah untuk menjemput ajalnya. Datang Bilal bin Rabah, Ammar, Su'aib, itu dibimbingkan. Wahai Alqamah, ucapkan kata-kataku ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qala la ilaha illallah fi akhiril hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya, maka dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Alqamah tak bisa mengucapkan kalimat itu. Dibimbing sama Bilal, tak juga bisa. Dibimbing lagi, tak bisa-bisa. Sakit dalam menghadapi sakratul maut. Akhirnya ngadulah Bilal bin Rabah, Ammar, Su'aib. Itu ngadu lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Alqamah sudah kami bimbing. Tak mau juga bisa dibimbing. Tak juga mau dicabutkan oleh Allah ajal. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, apakah ibunya Alqamah itu masih hidup sampai saat ini? Rupanya ibunya Alqamah itu masih ada waktu itu, zaman dulu. Tinggal di kampung yang sangat jauh. Kalau masih ada, panggilkan ibunya itu, suruh menghadapku, kata Rasulullah. Setelah ibunya dipanggil,
Baru Rasulullah itu katakan, wahai ibunya Alqamah, apakah benar engkau memiliki seorang anak yang bernama Alqamah? Benar, kata ibunya Alqamah, saya memiliki seorang anak yang bernama Alqamah. Bagaimana menurutmu wahai ibunda Alqamah? Apakah Alqamah itu berdosa kepada engkau? Dulu waktu dia masih bujangan, dia taat kepadaku, dia rajin beribadah, dia rajin berbakti, dia rajin bersedekah, dia rajin beramal soleh. Setelah ia punya istri, setelah dia punya anak, dia lupa dengan aku. Dia tak pernah menghubungiku, dia tak pernah mengunjungiku sampai saat ini. Akibat Alqamah itu tak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sakratul maut, karena dia sudah mendurhakai orang tuanya, tak pernah ingat dengan ibunya. Makanya Alqamah itu tak mati-mati. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai ibunya Alqamah, maukah engkau maafkan anakmu yang sedang terbaring di saat ini dalam sakratul maut? Lama ibunya itu berpikir untuk memaafkan anaknya. Lama-lama ibunya juga memaafkan. Ya Rasulullah, aku ikhlaskan dan aku maafkan anakku yang terbaring di saat itu. Kalau tidak dia maafkan, kata Rasulullah, wahai Bilal bin Rabah, wahai Su'aib, wahai Ammar, ambilkan kayu bakar yang banyak, hidupkan api yang besar, bakarkan Alqamah itu dalam keadaan hidup-hidup di hadapan ibunya. Ibu yang mana yang tega yang melihat anaknya itu dibakar hidup-hidup di depan orang tuanya. Setelah ibunya memaafkan kesalahan Alqamah, maka Bilal bin Rabah mengulangi lagi, lakinu talkinkan. Akhirnya Alqamah itu dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setelah ibunya memaafkan. Makanya yang pertama tak akan diterima puasa seorang muslim umatku Rasulullah kalau tidak anaknya itu untuk memaafkan kepada orang tuanya. Yang kedua, istri minta maaf kepada suaminya, suaminya minta maaf kepada istrinya. Yang ketiga, antara saudara dan saudari muslim dan muslimah yang lain untuk saling memaafkan. Karena kita sudah bertemu dan berkumpul saat ini, inilah waktu yang tepat kita untuk saling memaafkan. Semoga nanti pertemuan ini adalah membuatkan kekompakan di antara kita, menjadi uhwah keluarga yang menjadi dekat. Insya Allah ini bisa kita memajukan Labkesda Kota Jambi ini di bawah naungan Ibu Dr. Ade. Atas perhatian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya dengan begitu jelas dan menarik. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ustaz untuk memimpin doa bersama. Bihadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan puja dan puji syukur kehadiran-Mu ya Allah. Kami tadahkan kedua tangan kami memohon kehadapan pada siang hari ini. Kami bertemu dan berkumpul dalam kegiatan halal bihalal pada tahun 1444 Hijriah ini. Semoga pertemuan kami di bawah ridho dan barokah-Mu. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan
Ya Allah, jadikanlah pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang Engkau rahmati dan berkahi, dan perpisahan setelah ini menjadi perpisahan yang terpelihara. Allahumma sallimna, sallim dinana, wa sallim ajsadana, wa sallim amwalana min bala'i dunia wa azabil akhirah. Ya Allah, selamatkanlah jiwa dan diri kami dan keluarga kami dalam agama kami. Ya Allah, selamatkanlah kami dan keluarga kami, dan selamatkanlah dan jauhkanlah diri kami dari segala bala, malapetaka, mara bahaya, bencana, musibah-Mu. Ya Allah, jauhkanlah dan jagalah harta kami. Ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darakis syaqa wa su'il qada'i wa sanadatil a'da. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penghimpun, himpunkanlah hati kami dalam menegakkan syariat-Mu. Ya Allah, kukuhkanlah hubungan dan ikatan hati kami dalam silaturahim yang tak terputuskan. Sinarilah hati kami dengan nur cahaya-Mu. Ya Allah. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya